Hai. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar pendidikan dan studi. Sebelum kami memaparkan materi kami, ada baiknya kami perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tanica Simatupang. Saya Martulus Ampun. Saya Elmina Nenggolan. Saya Rapita Banjanar. Nah, pada video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah perencanaan pembelajaran, di mana dosen pengampunya ialah Bapak Andrianus Nababan, MPD. Berikut pemaparan kami mengenai materi kami tersebut. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan apa itu standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah profil kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik dalam jenjang pendidikan setelah mempelajari semua mata pelajaran pada jenjang pendidikan tertentu yang mencangkup dimensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baiklah, kita sampai kepada pembahasan yang selanjutnya, itu mengenai kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik pada setiap satuan program pendidikan yang menjadi dasar dalam pengembangan kompetensi dasar. Kompetensi ini mencakup sikap spiritual, sikap sosial, sikap pengetahuan dan keterampilan yang dimana berfungsi dalam pengintegrasian muatan dalam mata pembelajaran atau dalam program pendidikan dalam mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, kompetensi inti ini merupakan tangga pertama dalam pencapaian yang akan dituju dalam semua mata pelajaran dalam satu satuan pendidikan. Kompetensi lulusan, kompetensi dasar dapat dicapai dalam proses pembelajaran dan penilaian. Baik, hasil belajar untuk pencapaian kompetensi lulusan, KI dan KDI itu dapat dirumuskan dalam taksonomi meliputi ranah atau dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang dimana dalam sikap itu atau afektif merupakan perilaku, emosi, dan perasaan dalam bersikap dan merasa. Yang kedua itu pengetahuan, atau kognitif, dimana kapabilitas dalam intelektual membentuk pengetahuan atau berpikir. Dan yang ketiga itu keterampilan atau psikomotor, merupakan keterampilan manual dan atau motorik dalam membentuk atau melakukan. Baik, yang pertama itu kompetensi inti pada ranah sikap, di mana kombinasi yang terjadi antara reaksi afektif, kognitif, dan konotatif atau perilaku, di mana meliputi dalam hal ini dapat menerima, merespon atau menanggapi, dan juga menghargai, menghayati, dan juga mengamalkan. Yang kedua itu kompetensi inti pada ranah pengetahuan, di mana memiliki dua dimensi dengan batasan-batasan yang telah ditentukan pada setiap tingkatannya. Yang pertama itu dimensi perkembangan kognitif, di mana di sini peserta didik lebih dilatih untuk memahami, menerapkan, menganalisis, kemampuan evaluasi, hingga mengereasi. Yang kedua, di mana dimensi pengetahuan berupa pengetahuan faktual, konseptual, dan operasional dasar atau lanjut sampai ke metakognitif. Ranah pengetahuan pada kurikulum 2013 yang menggunakan taksonomi Bloom oleh Anderson ini, di mana perkembangan kemampuan mental intelektual peserta didik itu dimulai dari yang pertama, mengingat, yang kedua, memahami, yang ketiga itu menerapkan, yang keempat menganalisis, yang kelima itu mengevaluasi, yang keenam mengereasi, dan itulah menjadi elemen-elemen penting dalam perkembangan pola dalam struktur ranah pengetahuan pada kurikulum 2013 menurut Anderson di dalam taksonomi Bloom. Yang selanjutnya sampai kepada dimensi pengetahuan atau knowledge dimension, di mana terdiri dari pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, dan pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Nah, pengetahuan faktual itu yaitu pengetahuan terminologi atau pengetahuan detail yang spesifik dalam elemen. Yang contohnya di mana suatu kejadian atau peristiwa itu dapat dilihat atau didengar serta dapat dibaca atau diraba. Yang kedua itu pengetahuan konseptual, di mana pengetahuan ini lebih kompleks, berbentuk klasifikasi, kategori, prinsip, dan generalisasi titik. Contohnya di mana adanya prinsip kerja starter, atau juga di mana adanya hal-hal yang
lebih menekankan pada prinsip kayak pengertian arsip dan dokumen, fungsi arsip dan juga dokumen-dokumen lainnya. Yang ketiga itu pengetahuan prosedural, di mana pengetahuan bagaimana melakukan sesuatu termasuk pengetahuan keterampilan, algoritma atau urutan langkah-langkah yang logis dalam penyelesaian masalah yang dapat disusun itu secara sistematis. Contohnya ini ialah langkah-langkah dalam penyusunan arsip sistem yang dapat dilakukan dalam setiap pengerjaan. Yang terakhir, pengetahuan metakognitif, di mana pengetahuan tentang kognisi, tindakan dasar suatu pemahaman meliputi kesadaran dan pengendalian berpikir serta penetapan keputusan tentang sesuatu. Contohnya di mana sesuatu hal yang terjadi dalam setiap melakukan kegiatan atau sesuatu tindakan yang terjadi di dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, hubungan dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan ini sangat dikenal dengan sangatlah penting dalam kompetensi dasar, yang dimana peserta didik itu dibantu untuk dapat memahami segala hal atau menerapkan juga mengkreasikan apa yang dapat dilakukan atau dipahami dalam setiap proses pembelajaran yang dilakukan dalam ruangan kelas. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Baiklah, pemaparan selanjutnya itu kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kemampuan yang mencapai syarat untuk kompetensi inti yang harus dicapai oleh peserta didik melalui proses pembelajaran. Kompetensi dasar ini merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran serta pengembangan belajar peserta didik yang dikembangkan berdasarkan taksonomi hasil belajar. Kompetensi dasar ini memiliki tujuan kurikulum mencakup 4 aspek kompetensi inti, di mana yang pertama itu aspek kompetensi sikap spiritual, dan yang kedua itu sikap sosial, yang ketiga pengetahuan, dan yang keempat itu keterampilan. Aspek kompetensi tersebut mencapai melalui proses pembelajaran ekstrakurikuler, kontrakurikuler, dan intrakurikuler. Rumusan aspek kompetensi sikap spiritual yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan rumusan aspek kompetensi sikap sosial yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, perilaku disiplin, perilaku sopan, santun, peduli, serta gotong royong, kerjasama, dan toleran. Bertanggung jawab, responsif, dan proaktif melalui keteladanan, pemberi nasihat, penguatan, jawab responsif dan proaktif melalui keteladanan memberi nasihat, penguatan, dan pembiasaan. Sebagai bagian dari solusi atas sebagai permasalahan dalam berinteraksi, sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung, yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya seolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan kondisi peserta didik. Dan penumbuhan dan pengembangan aspek kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Contoh dari kompetensi dasar. Yang pertama yaitu berdasarkan kompetensi dasar dari kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4, pendidik dapat mengembangkan proses pembelajaran dan cara penilaian yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran langsung, yang sekaligus memberikan dampak pengiring terhadap pencapaian tujuan pembelajaran tidak langsung, yaitu pengembangan sikap spiritual dan sikap sosial di dalamnya terintegrasi nilai-nilai karakter. Yang kedua itu proses mengaitkan standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan linearisasi antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dari pengetahuan, dan yang kedua itu melakukan linearisasi kompetensi inti dari kompetensi inti 3 atau pengetahuan untuk mendukung kompetensi dasar dari kompetensi inti 4, yaitu keterampilan. Yang ketiga itu
Mengidentifikasi keterampilan yang perlu dikembangkan sesuai dengan rumusan kompetensi dasar dan kompetensi inti 4, apakah termasuk keterampilan abstrak ataupun concrete. Yang keempat itu mengidentifikasi sikap-sikap yang dapat dikembangkan dalam kegiatan yang dilakukan, mengacu pada rumusan kompetensi dasar dari sikap spiritual dan sikap sosial yang di dalamnya terintegrasi nilai-nilai karakter. Sekian. Baik, pemaparan yang terakhir yaitu mengenai tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, jadi di dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar ini Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu masih dicantumkan, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang kompetensi dasar dan kompetensi inti. Nah, jadi di dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar ini dibagi dua juga, di mana yang pertama itu kompetensi dasar pengetahuan dan yang kedua itu kompetensi dasar keterampilan. Nah, di dalam kompetensi dasar pengetahuan ini, seorang siswa ataupun pelajar harus bisa memahami, menerapkan, menganalisis, dan bahkan mengevaluasi pembelajaran yang sudah diikutinya. Dan sedangkan dalam kompetensi dasar keterampilan ini, seorang siswa harus bisa melakukan pengelompokan, melaksanakan, memilih media apa yang ingin dilakukan di dalam pembelajaran itu, dan menyusun segala pesan-pesan yang ada pada pembelajaran yang diikutinya. Jadi perbedaan antara kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan ini, yaitu pada kompetensi dasar pengetahuan ini seorang siswa harus bisa memahami, dan sedangkan kompetensi dasar keterampilan ini seorang siswa harus bisa melakukan ataupun menerapkan segala pembelajaran yang sudah diikutinya sehingga dia dapat memahaminya. Terima kasih. Sekian hasil dari pemaparan kami. Jika ada kesalahan kami dalam bertutur kata dalam menyampaikan pembahasan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.